warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Linda Ayu Pratiwi. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri dari kelompok 5 yang akan memberikan materi yang berjudul Manusia sebagai Khalifah di Muka Bumi dalam Perspektif Islam. Nah teman-teman, jadi keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan di muka bumi ini memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mengatur kehidupan manusia untuk beribadah kepada Tuhan saja, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatur bagaimana manusia menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi ini untuk keselamatan dirinya di dunia maupun di akhirat. Nah teman-teman, jadi di sini sebelum kita masuk terlalu dalam mengenai materi kita kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari khalifah sendiri. Nah teman-teman, jadi khalifah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu khalafa yahlufu khalfan khilafatan, yang artinya pengganti atau perwakilan. Dalam Islam, khalifah adalah gelar yang diberikan kepada pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, jadi setelah itu para pemimpin Islam itu disebut sebagai khalifah Allah atau perwakilan Allah. Selain itu, dalam Islam, khalifah juga mempunyai pengertian lain, yaitu sebagai gelar makhluk yang diciptakan Allah di muka bumi ini, yaitu manusia, untuk menggantikan makhluk yang ada sebelumnya. Al-Quran menjelaskan bahwa fitrah manusia adalah sebagai khalifah, yaitu sebagai pengganti atau wakil Allah di dunia. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dea Hidayatus Syuraida. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan manusia dijadikan khalifah di muka bumi ini. Nah, untuk alasan yang pertama adalah karena manusia adalah makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan pada surat At-Toha ayat 122, yang mana pada ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia bebas berkehendak untuk menjadi pemimpin yang baik. Tapi ketika saat memimpin atau saat bertugas, pemimpin tersebut tidak melakukan tugasnya sesuai yang diperintahkan. Nah, bisa dibilang ia menjadi pemimpin yang buruk. Tapi Allah tidak akan langsung menghukum pemimpin tersebut, karena Allah memiliki sifat pengasih dan sifat penyayang. Allah masih memberikan pintu taubat untuk pemimpin tersebut memperbaiki diri dan bertaubat. Nah, untuk alasan yang kedua adalah karena manusia adalah khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini. Hal ini dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 30 dan surat Al-A'nam ayat 165, yang mana Allah telah memberikan amanah kepada manusia untuk menjaga dan memelihara serta memimpin makhluk di muka bumi ini, yang mana bisa dibilang manusia adalah wakil Allah, yang mana harus menjalankan amanah-amanah tersebut sesuai dengan aturan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk alasan yang ketiga adalah Allah memberikan kepercayaan kepada manusia karena dianggap lebih mampu dari makhluk lainnya. Hal ini dijelaskan pada surat Al-Ahzab ayat 72, yang mana Allah telah menawarkan segenap amanah kepada gunung, langit, dan bumi. Namun jawaban mereka adalah ia takut tidak mampu untuk menjalankan amanah tersebut karena dianggap berat. Nah, ketika Allah menawarkan kepada manusia, ia malah menerima bahwasanya ia merasa hal ini bisa dipertanggungjawabkan karena kemampuan-kemampuan dan mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah mempercayai manusia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk menjalankan amanah yang diberikan. Nah, untuk alasan yang keempat ini karena Allah memberikan ilmu yang lebih kepada manusia. Hal ini dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 31, yang mana Allah telah memberikan pengetahuan dan ilmu-ilmu yang lebih kepada manusia untuk menjadi khalifah yang baik di muka bumi ini. Karena ilmu tersebut bisa digunakan untuk mengetahui benda-benda, untuk menjadi ilmuwan, untuk menjadi penemu, dan untuk menjadi khalifah yang bijaksana. Yang mana kita harus menggunakan ilmu kita sebertanggung jawab mungkin untuk menjadi pemimpin yang baik yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
teman-teman, sebelumnya kenalkan nama saya Surah Pepesi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tugas-tugas khalifah. Yang pertama, tamkin dinilai atau menegakkan agama Allah. Tugas ini melibatkan penegakan agama Allah sebagai sistem hidup hukum dalam semua aspek kehidupan. Tugas ini berdasarkan ayat Al-Quran dalam surat Al-Saf ayat 14. Ayat ini mendorong orang-orang beriman untuk menjadi pendukung agama Allah seperti Nabi Isa yang mendorong pendukunnya. Yang kedua yaitu menciptakan keamanan. Menjelaskan tugas ini berdasarkan surah An-Nisa ayat 83 yang menekankan pentingnya melindungi umat Islam dari bahaya. Yang ketiga yaitu menegakkan sistem ibadah. Khalifah ini harus menegakkan sistem ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah dan menjauhi segala bentuk penyembahan berhala atau politisme. Tugas ini berdasarkan surah An-Nur ayat 55 yang menekankan pentingnya mengikuti jalan ibadah yang benar. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Liantin Wali. Baik, di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat khalifah. Yang pertama, Muslim. Tidak sah jika ia kafir atau diragukan kebersihan akidahnya. 2. Laki-laki. Tidak sah jika ia perempuan, karena Rasulullah SAW bersabda, tidak akan sukses jika suatu kaum menjadikan wanita sebagai pemimpin. 3. Merdeka. Tidak sah jika ia budak, karena ia harus memimpin dirinya dan memimpin orang lain. Sedangkan budak tidak bebas memimpin dirinya, apalagi memimpin orang lain. 4. Dewasa. Tidak sah jika ia anak-anak, karena anak-anak belum mampu memecahkan masalah atau memahami permasalahan. Mungkin yang sekian saya jelaskan, saya berikan ke materi selanjutnya. Perkenalkan, saya Fitrani Rumbia. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat menjadi khalifah. Yang keenam, adil. Tidak sah jika ia zalim dan fasik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa janji kepemimpinan umat itu tidak bagi orang yang zalim. Yang ketujuh, profesional, amanah, dan kuat, sehat penglihatan, pendengaran, dan tidak lemah fisiknya. Yang kedelapan, pemberani. Orang-orang pengecut tidak sah jadi seorang khalifah, karena seorang khalifah itu harus pemberani. Yang kesembilan, sampai ke derajat mujtahid. Mujtahid adalah seseorang yang dalam ilmu fikih telah mencapai derajat ijtihad, yang berarti ia memiliki kemampuan untuk melakukan inferensi hukum-hukum syariat dari sumber-sumber yang terpercaya dan muktabar. Itulah syarat-syarat dari menjadi seorang khalifah. Nah, baik teman-teman, jadi dari materi yang sudah kita sampaikan dari awal sampai akhir tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa kehidupan manusia di muka bumi ini adalah sebagai khalifah Allah, yaitu sebagai pengganti atau perwakilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Nah, dalam kedudukannya menjadi khalifah di muka bumi ini, maka nantinya manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapannya tentang bagaimana ia menjalankan tugasnya di muka bumi ini. Oleh sebab itu, untuk menjalankan tanggung jawabnya, maka manusia diberikan berbagai potensi, terutama diberikan akal dan kemampuan untuk manusia menyelesaikan atau menjalankan untuk manusia berbuat demikian. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja materi dari kami, yaitu dari kelompok 5 mengenai manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dalam perspektif Islam. Sekian dari kami, bila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.